Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang lambang atom, yaitu di halaman 30. Sebelum masuk ke lambang atom, Ibu sedikit menjelaskan terlebih dahulu yang submateri yang pertama, yaitu yang partikel subatom. Inti dari partikel subatom itu ialah, Ibu tuliskan terlebih dahulu, di mana partikel subatom itu terdiri dari 3 macam atau 3 sifat, yaitu yang pertama adalah elektron, di mana elektron ini dia bersifat negatif, lambangnya negatif. Kemudian ada proton, di mana proton ini dia bersifat positif. Kemudian ada neutron. Neutron ini sifatnya adalah netral. Dia tidak positif dan dia tidak negatif. Dia sifatnya adalah netral. Nah, berarti dari partikel subatom, atom itu ya ada partikelnya, yaitu partikel subatom itu terdiri dari 3 sifat atau 3 macam. Ada elektron, proton, dan neutron. Ini untuk si partikel subatom. Kemudian untuk yang perkembangan teori atom dan model atom, di sana kalian sudah juga mempelajarinya, di mana perkembangan teori atom ini terbagi menjadi 5 teori atom. Nah, ini ada 5 perkembangan teori atom, yaitu yang pertama ada teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Nah, di mana dari setiap perkembangan ini ada sifat masing-masing. Yaitu untuk teori atom Dalton, dia atomnya itu bersifat seperti bola pejal. Bola pejal itu dia bulat, tidak ada isinya. Dia seperti bola pejal. Nah, di sini disebutkan seperti bola pejal, tidak ada isinya. Menurut si Dalton, atom itu seperti bola pejal, tidak ada isinya sama sekali, hanya bulat saja. Kemudian untuk teori atom Thomson, atom itu diibaratkan seperti roti kismis, di mana di dalam atom itu terdapat beberapa elektron dan beberapa proton. Nah, dia seperti roti kismis, di mana di dalam atom itu terdapat proton dan terdapat elektron. Ini menurut Thomson. Kemudian pada teori atom Rutherford, atom itu diibaratkan seperti tata surya. Kalau di buku dia menggambarkannya tidak seperti yang Ibu akan gambarkan. Kalau di buku lain, referensi lain, untuk Rutherford atomnya itu seperti tata surya, yaitu gambarnya seperti ini, di mana dia memiliki inti atom. Nah, dia mempunyai inti atom. Inti atomnya ini bersifat positif, berarti dia bersifat proton. Dan yang mengelilingi dari si inti atom ini adalah elektron. Dia yang dikelilingi oleh elektron. Dia disebut juga sebagai tata surya. Kemudian pada teori atom Bohr, atom itu diibaratkan seperti obat nyamuk, di mana dia juga memiliki inti atom, tapi dia mempunyai lintasannya. Nah, di mana inti atomnya ini pun dia bersifat positif juga, sama seperti Rutherford, tapi dia mempunyai lintasannya yang sudah memiliki kulit. Nah, dia ini memiliki sifat positif, dan setiap lintasannya ini dia bersifat negatif atau dia adalah elektron. Dan dari setiap lintasan ini dia mempunyai kulit, di mana kulit yang pertama adalah K, kulit kedua adalah L, kulit ketiga adalah M, dan seterusnya. Di mana atom Bohr ini tadi diibaratkan seperti obat nyamuk. Oke. Kemudian yang terakhir, teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Atom itu seperti galaksi.
di mana dia ada intinya yang dikelilingi oleh beberapa elektron. Nah, seperti ini. Ini juga intinya dia bersifat positif. Yang titik-titik ini dia bersifat elektron atau dia negatif, di mana seperti galaksi. Dan untuk perkembangan teori atom yang sekarang kita gunakan itu, yaitu yang di tabel periodik unsur yang ini menggunakan perhitungan dari teori atom mekanika kuantum. Jadi yang sekarang kita pakai adalah perkembangan teori atomnya dan model atomnya ialah yang menggunakan teori atom mekanika kuantum. Nah, ini sedikit Ibu jelaskan kembali tentang partikel subatom dan perkembangan teori atom dan model atom. Nah, kemudian kita bahas yang lambang atom, di mana di sana lambang suatu atom dapat dinyatakan sebagai berikut, atau dari susunan ini disebut juga sebagai notasi susunan atom. Nah, di sini ada beberapa lambang atau beberapa huruf dalam susunan atom. Yang X, kalian lihat di buku, yang X ini dia berperan sebagai lambang atom. Oke, kemudian yang A ini dia disebut juga atau dilambangkan sebagai nomor massa. Oke, Ibu tuliskan ke bawah, nomor massa. Sedangkan yang Z ini dia sebagai nomor atom. Nomor atom. Oke, jangan sampai kalian terbalik dalam lambang ini, karena kalau terbalik perhitungan kalian untuk menentukan suatu perhitungan dalam setiap unsurnya, untuk menentukan setiap unsurnya nanti juga akan terbalik. Jadi Ibu jelaskan lagi, ada susunan atau notasi susunan atom di mana ada X, ada A yang di atas, ada Z yang di bawah. Oke, di mana yang X ini adalah lambang atom, yang X ini adalah lambang atom atau lambang unsur. Kemudian yang A ini, yang di atas ini, dia adalah nomor massa. Yang A ini adalah nomor massa. Kemudian ada Z, Z ini adalah nomor atom, Z ini adalah nomor atom. Oke, Ibu kasih contoh, misalkan Ibu ambil langsung yang di buku saja contohnya. Misalkan B11.5. B11.5. Nah, kita lihat di sini kalau dalam notasi susunan atom berarti B ini sebagai lambang atom. Oke, B ini adalah sebagai lambang atom. Kemudian yang 11 ini sebagai nomor massanya suatu atom. Nomor massanya suatu atom, dia berada di pojok kiri atas, dia sebagai A, di mana A ini adalah nomor massa atom. Berarti B ini dia memiliki nomor massanya sebesar 11. B ini adalah lambang atomnya, namanya adalah boron. Kemudian yang di bawah ini, angka 5 ini dia berarti sebagai nomor atom. Yang Z, nomor atom adalah 5 untuk si unsur boron. B ini berarti memiliki nomor massanya sebesar 11 dan memiliki nomor atomnya 5. Oke. Jangan sampai terbalik antara nomor massa dengan nomor atom, di mana nomor massa ini angkanya lebih besar dibandingkan dengan nomor atom. Ingat ya, nomor massa itu nilainya lebih besar dari nilai nomor atom. Oke, paham ya untuk notasi susunan atom? Oke, paham ya? Misalkan lagi Ibu punya contoh di mana dia ada AR 40 dan 18. Berarti untuk yang lambang atomnya adalah yang AR. Berarti AR ini adalah yang X.
Kemudian yang 40 ini adalah yang A atau nomor massa. Kemudian yang 18 ini adalah yang Z atau nomor atom. Nah, di mana nomor massa itu lebih besar angkanya dibandingkan dengan nomor atom. Oke, paham ya untuk notasi susunan atom? Kemudian dalam atom netral jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dalam atom netral katanya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ternyata ada rumus tertentu untuk menentukan jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron dalam suatu unsur. Rumusnya yang pertama Ibu tuliskan untuk rumusnya. Ibu kasih sedikit catatan, di mana yang pertama, rumus yang pertama, jika dalam atom netral jumlah proton itu, jika kita menentukan jumlah proton, dia sama dengan jumlah elektron. Atau jika Ibu tuliskan lambangnya, di mana proton itu dilambangkan sebagai P, elektron itu dilambangkan sebagai E, di mana jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Jika kalian diminta untuk mencari jumlah proton, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Atau nanti jika kalian diminta untuk menghitung jumlah elektron, maka dia juga sama dengan jumlah proton. Jumlah elektron ataupun jumlah proton ini dilihat dari si notasi susunan atom ini. Oke, kemudian untuk mengetahui jumlah proton, neutron ataupun elektron dalam atom netral digunakan persamaan berikut. Katanya seperti ini. Ini rumus pertama. Ibu tuliskan untuk rumus yang kedua. Jika yang ditanyakannya lagi adalah jumlah proton, nah di sini jika ditanyakan lagi adalah jumlah proton, maka sama dengan Z. Katanya sama dengan Z. Kalian ingat Z ini adalah nomor atom. Z itu adalah nomor atom. Ibu tuliskan di sini atau nomor atom. Berarti P itu sama dengan Z. Kalau dalam suatu lambang unsurnya diberikan angka untuk nomor atomnya ini berarti ialah si jumlah proton. Oke, berarti dalam si nomor atom ini ialah si jumlah protonnya. Berarti lagi, kalau sudah diketahui jumlah protonnya, otomatis kita juga sudah mengetahui jumlah elektronnya. Artinya bisa Ibu tuliskan seperti ini. Jumlah proton itu katanya sama dengan nomor atom. Berarti sama dengan lagi dengan jumlah elektron. Atau bisa juga kalian tuliskan jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, di mana dia juga sama dengan nomor atom. Oke, paham ya? Kemudian untuk rumus yang ketiga, jika yang ditanyanya adalah jumlah neutron, maka jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Atau bisa juga Ibu tuliskan jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, ini rumus untuk menentukan jumlah neutron. Nah, kalian harus hafal dari beberapa rumus ini. Oke. Kemudian kita lihat contohnya di sana 11,5B. Boronnya tadi mempunyai nomor massa 11 dan nomor atom 5. Dimana jika yang ditanyakannya adalah A,
Z, P, E, dan N, maka kalian harus menentukan dari 5 pertanyaan ini. Yang pertama, A itu adalah nomor masanya tadi ialah yang angkanya lebih besar yang berada di atas, yaitu berarti yang 11. Untuk nomor masanya adalah 11. Untuk nomor atom atau Z tadi adalah nomor atom. Nomor atomnya ialah angkanya yang lebih kecil dari nomor massa yang berada di bawah. Berarti angkanya adalah 5. Oke, kemudian P ini, karena P ini sama dengan Z, dia itu sama dengan Z, maka nilainya Z-nya tadi 5, berarti untuk P juga nilainya adalah 5. Oke, kemudian untuk elektron ini karena dia sama dengan P, berarti nilai P tadi angkanya 5, nilainya berarti juga 5. Kemudian untuk neutron tadi rumusnya adalah A dikurang Z, berarti 11 dikurang 5, hasilnya ialah 6. Berarti dari keseluruhan ini nilainya A-nya adalah 11, Z-nya atau nomor atomnya adalah 5, protonnya adalah 5, elektron adanya adalah 5, dan N dari pengurangan nomor massa dikurang dengan nomor atom, 11 dikurang 5 nilainya adalah 6 dari si unsur boron. Oke, paham? Misalkan lagi ibu punya contoh soal Zn ini disebut juga sebagai seng. Zn, di mana Zn ini ada angkanya 65, kemudian 30. Kalian juga diminta untuk mencari A, Z, P, E, dan N. Untuk A, nomor massanya, berarti nomor massa dari si Zn ini adalah 65. Kemudian untuk Z, nomor atom dari Zn ini adalah 30. Untuk P tadi sama dengan Z-nya tadi nilainya adalah 30, berarti nilainya juga 30 untuk proton. Untuk elektron, karena elektron sama dengan P, maka nilainya juga adalah 30. Kemudian untuk neutron ini A dikurang Z, berarti 65 dikurang dengan 30, maka hasilnya adalah 35. Oke, ini untuk mencari nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Nah, dalam perhitungan ini ialah pada atom netral. Ini rumus untuk atom netral. Oke, ingat ya, ini untuk atom netral. Kemudian, jika suatu atom itu mempunyai ion atau muatan, maka perhitungannya akan sedikit berbeda pada si elektronnya. Oke, kita lihat di sana. Nah, jika atomnya bermuatan atau adanya ion pada atom, maka atau suatu atom dapat menerima atau menyerap ataupun melepas elektron, maka jika menerima elektron, atom akan menjadi ion negatif. Jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Dalam ionnya, jika dia bermuatan negatif, maka jumlah elektron itu sama dengan Z ditambah dengan berapa banyaknya ion yang diperlukan. Oke, berarti rumus yang pertama, jika suatu atom itu, jika atom itu bermuatan atau ionnya itu bermuatan negatif, maka rumusnya adalah elektron sama dengan Z ditambah dengan berapa muatan yang ada pada si atom itu atau Y. Ibu langsung seperti ini saja tuliskan. Y ini adalah berapa ion yang ada di atom. Rumusnya seperti ini. Elektron sama dengan nomor atom ditambah dengan si berapa ion yang diperlukannya atau yang
yang ada pada si atom itu. Paham ya, dapatkan rumus E sama dengan Z plus Y. Kalau di buku kan dia tulisannya E, Z minus Y. Minus kali minus kan hasilnya positif. Makanya ibu langsung saja menuliskan E sama dengan Z plus Y. Elektron sama dengan nomor atom ditambah dengan berapa ion yang ada pada atom. Nah, contoh untuk ion bermuatan negatif ini seperti yang di buku, yaitu contohnya 3517Cl. Nah, kalau yang ini ibu contohkan dalam perhitungan atom netral. Oke, yang ini dalam atom netral. Maksud dari atom netral tidak yang kita hitung elektronnya tanpa yang bermuatan terlebih dahulu. Kita hitung ada P, ada E, ada N. Proton, elektron, neutron. Dalam hitungan atom netral. Kalau proton tadi sama dengan nomor atom, di mana nomor atom Cl ini adalah 17. Kemudian untuk elektron, elektron ini dia sama dengan si jumlah proton, berarti sama juga dengan nomor atom. Nah, nilainya adalah 17. Elektronnya masih dalam atom netral. Kemudian untuk neutron berarti 35 dikurang dengan 17, maka hasilnya sebesar 18. Oke. Kemudian kalau kita perhitungkan dia dalam ion bermuatan Cl-nya dalam ion bermuatan sama, di sini ada 35, di sini ada 17. Cl ini dia mempunyai ionnya adalah minus 1, negatif 1. 1 itu tidak ditulis ya. Kalau dia suatu unsur itu ada ionnya hanya plus atau ion saja atau negatif saja, berarti dia itu nilainya adalah 1. Kalau 2, 3, 4 itu sudah dituliskan di belakang sini. Sama halnya seperti matematika, apabila ada koefisien di depan variabel, berarti tidak perlu dituliskan lagi kalau dia angkanya 1. Oke, sama ya. Nah, untuk ion yang bermuatan seperti ini, dia maka pada elektronnya rumusnya seperti ini. Z plus Y, yaitu berapa nilai ion yang ada pada si atomnya. Oke, kita hitung. Untuk proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron sama saja halnya sama pada si atom netral. Berarti protonnya adalah 17. Untuk elektron, karena dia sudah berada pada si bermuatan, berarti nilainya Z plus Y. Z plus Y. Z-nya nilainya adalah 17. Plus Y-nya ada 1 elektron atau ada 1 negatif, ada negatif 1, berarti dia ditulis di sini 1. 17 tambah 1 sama dengan 18. Berarti elektronnya ada 18. Kalau di sini pada atom netral, elektronnya ada 17. Atau kalian jika masih ragu, ibu hapus dulu ini. Untuk masukkan ke rumus yang seperti di buku, Z minus Y berarti 17 minus. Minusnya ada 1 ya, berarti 1. Berarti kita keluarkan dia 17 minus kali minus positif 1 sama dengan 18. Sama saja dengan hitungan ibu yang langsung seperti ini. Kemudian untuk neutronnya sama saja dengan yang pada atom netral. Neutronnya sama dengan 35. Kalau ingin mudah untuk mengingat, jika dia bermuatan negatif, berarti untuk si nomor atom ini ditambahkan langsung, bila dia negatif berarti tambah. Bila dia negatif berarti tambah. Tambah berapapun ion yang ada pada si atomnya. 17 tambah 1 karena dia negatif. Berarti untuk ion yang bermuatan positif kebalikan dari ion yang bermuatan negatif. Oke, kita lihat contohnya. Yang jika ionnya bermuatan positif, maka rumusnya adalah Z dikurang Y. Nomor atom dikurang dengan berapapun ion yang ada di atomnya. Nah, ini rumusnya.
Kata ibu tadi kan berkebalikan. Jika ionnya negatif, maka rumus E-nya adalah positif. Jika ionnya positif, maka rumusnya adalah negatif. Kita ambil contoh yang di buku. Pada atom netral dulu ya, perhitungan pada atom netral. Jika ada 23 11 Na, kita hitung untuk proton, elektron, dan neutronnya. Berarti untuk proton nilainya adalah 11, elektron juga nilainya 11, neutron berarti 23 dikurang 11 sama dengan 12. Ini dalam atom netral. Kalau kita hitung dia dalam ion yang bermuatan, 23 11 Na plus. Na ini juga mempunyai ion positif 1, Na plus. Na ini adalah natrium. Kita hitung untuk si elektronnya. P-nya sama dengan 11, sama saja seperti yang di atas. E-nya Z dikurang Y. Z 11 dikurang dengan berapa dia di sini? Ada 1, positif 1. Bisa kita tuliskan seperti itu. Berarti 11 dikurang 1 sama dengan 10. Berarti untuk elektron yang ada ionnya, yang ada ion positif satunya, nilainya adalah 10. Dia lebih sedikit daripada si proton. Kalau yang tadi elektronnya lebih banyak daripada si proton. Kalau yang ion bermuatan negatif tadi, elektronnya lebih banyak daripada si proton. Sedangkan yang bermuatan positif, elektronnya itu lebih sedikit daripada si proton. Untuk neutronnya sama saja dengan si atom netral. 23 kurang 11 berarti 12. Oke, paham ya? Nah, inilah contoh dari perhitungan pada lambang atom, yaitu untuk menentukan si nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron, serta atom yang berion, atom yang mempunyai ion muatan. Kemudian ada soal. Oke. Soalnya ialah yang tugas mandiri. Oke, yang tugas mandiri itu ibu tuliskan sebagai nomor 1 ya. Yang tugas mandiri itu. Tugas mandiri itu sebagai yang nomor 1. Ada 5 unsur di sana. Ada litium, besi, seng, iodin, dan radon. Di sana kalian diminta untuk menentukan jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron, nomor massa, dan si notasi susunan atomnya. Oke. Tentukan. Yang negatif tadi ini.
Untuk nomor 2 ini kalian diminta untuk menentukan proton, elektron, dan neutron dari unsur Li 73+, yang BO 168-2, dan yang C 5626 Fe3+, itu Fe12 atau Fe+3. Mohon maaf, ibu tadi tidak terrecord, jadi pakai voice note saja. Terima kasih banyak, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.